diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat serta karunia-Nya, kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu di dalam masjid. Marilah kita sama-sama berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati haul seorang wali besar, yaitu Syekh Samman Al-Madani. Mudah-mudahan dengan berkat kita mengadakan acara haul beliau, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada wali-wali Allah dan orang-orang saleh, sehingga nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kehadiran guru-guru kita, Guru Ahmad Al-Raji, mudah-mudahan sidin selalu sehat walafiat, panjang umur. Guru Raji ini adalah salah satu orang yang sangat berjasa bagi ulun, sebab ulun ini. Kemudian alhamdulillah hadir juga guru kita, Guru Fahri. Mudah-mudahan sidin selalu disayangi dan dicintai bini sidin di rumah. Dan juga tokoh-tokoh kita, Bapak Haji Muhdi, mudah-mudahan sidin sehat walafiat, panjang umur. Dan nazir kita, yaitu Bapak Haji Jarkasih. Siapa lagi yuk? Guru Ikrar, mudah-mudahan sidin sehat walafiat, terima kasih sudah datang. Tutuha kita, Bapak Haji Syamsi, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat walafiat. Haji siapa leh yang di ujung tuh, nang orang Mataraman tuh. Terima kasih sudah datang, walaupun orang nggak tahu ngaran pian. Bapak Haji Zaini, Bapak sudah ke haji nih? Belum? Mudahan kena haji biar leh. Amin. Nah, para rombongan maulid, kawanan, terima kasih sudah mengabulkan hajat kami membacakan syair-syair maulid dengan begitu merdu. Para jamaah sekalian, ibu-ibu juga yang telah berhadir, yang tidak bisa ulut sebutkan nama pian satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian berataan. Pada kesempatan kali ini ulun sebenarnya kada juapang baca ramah dan kada juapang baca manakib, tapi ulun di sini hendak membacakan syair Syekh Samman. Tapi kada pakai terbang adalah kada pakai lagu, kada. Maksudnya ulun hendak membacakan syair Syekh Samman ini, yang mana di dalam syair tersebut mengandung nasihat-nasihat, pesan-pesan
bagi kita barataan supaya kita kawa mengambil faedah dan ilmu daripada isi syair tersebut. Bunyi syairnya biasanya kan syailillah syailillah ya syekh ya samman gitu kah lagunya. Ada dalam ilzam baba rabbik watsruk kulladun. Kira-kira kayak itu bunyi lagunya kan gak ada ahli yo bang. Nya bubahannya nang ahli. Ilzam baba rabbik ujar sidin. Ulun betakun jo lawan paguruan, ulun siapa nang mengarang syair ini? Syekh Saman kada mungkin. Syailillah kenapa? Itu memuji Syekh Saman, kada mungkin sidin mengarang syair gak memuji diri sidin. Biasanya murid-murid sidin ya kalau bila kita bersyair memuji guru sekumpul biasanya karangan kita bukan karangan sidin tawadhu pada mungkin memuji diri sendiri. Siapa kali mengarangnya nih Datuk Kelampayan? Tahu lah guru. Pian tahu lah karangan siapa? Iyalah. Oh ke bawahnya lagi. Oh nggih. Ilzam baba rabbik lazimi olehmu akan pintu Tuhan engkau. Nah, apa artinya? Rancaki mengatuk pintu Allah. Maksudnya rancaki berdoa. Nah, jadi pesan daripada dalam syair itu kita rancaki berdoa. Karena apabila kita berdoa, itu hukumnya beribadah. Dapat pahala kita. Kada rugi kita. Doa mukhul ibadah. Doa itu ialah otaknya ibadah. Kenapa disebut dengan otaknya ibadah? Karena kita mengamalkan suruhan Tuhan, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi kita yakin lah dengan janji Tuhan lah. Maka kita berdoa. Maka ujar Nabi, apabila hamba Allah berdoa, itu tidak lepas daripada salah satu 3 manfaat. Ada kalanya doanya dikabulkan di dunia. Misalnya berdoa, ya Allah, ulah hendak berbini 2. Misal, kabul berbini 2. Amok pang nang pertama. Ada kala ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Apa artinya? Tungkih olehmu. Artinya nikahi olehmu ma taba lakum akan perempuan yang engkau anggap baik. Jadi memilih yang baik ya tah. Minan nisa daripada perempuan masna 2. Wa sulasa 3. Wa ruba' 4. Hanja sampai 4 maya ajar. Nah, jadi itu kisahnya lah sebab-sebab kenapa turun ayat itu ayat untuk membatasi, bukan memperbanyak istri. Karena di zaman jahiliyah bahari waktu dia belum Islam, itu orang bisi bini 100 ekor, 200, belum Islam. Zaman jahiliyah. Tapi sudahnya masuk Islam, maka turun ayat itu membatasi sampai 4 aja boleh. Itu pun kalau adil. Namun kada adil, seikongkin kada habis. Yalah. Nah, jadi ada tuan guru nih ditakuni orang. Si ini begini seikong aja. Tuan guru aja. Kenapa pian begini seikong aja? Maka pian ini orangnya bungas, tampan, sugih, gogoh. Cakanya pian menambah seikong. Nah, jangan jar tuan guru aku ini sebenarnya anak menambah itu kawa aja. Sanggup aja zahir batin. Tapi aku ini kada purun non biniku. Ini masalah perasaan lah. Kalau poligami itu boleh aja bang. Kada ada yang melarang. Ini masalah perasaan. Ujar sidin, selama aku berumah tangga, mulai aku 0 sampai sekarang sukses. Biniku tuh selalu setia dengan diriku.
Kada pernah selingkuh, selalu mencintai aku, selalu merindukan aku, selalu sayang kepadaku. Selama berumah tangga berapa 30 tahun misalnya. Ternyata sudah nyaman sekarang, aku beginilah. Bagaimana perasaan inya? Purunnya pengakuan inya, ini masalah perasaan lah. Oleh karena itu aku kada purun. Bebini pulang, melihat biniku menangis. Wah, hemong bebinian di belakang. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu among kada salah 25 tahun kayak berumah tangga dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah luar biasa bakti cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Muhammad ini kadahkon memadu Siti Khadijah karena sayang dengan Siti Khadijah. Kayak itu. Tapi lah hendak menambahi boleh ya, Bang. Jadi memadahkan ayatnya itu. Jangan disalahpahami no ja. Ayat ini gesan menambahi bini jar. Itu bahari ayat itu gesan membatasi bini banyak. Bolehnya sampai 4 aja. Nah, jadi bila kita berdoa bisa dikabulkan di dunia. Bisa juga kada di dunia kabul, dikabulkan di akhirat. Ya pian minta sugih, ya Allah minta sugih, minta sugih, minta sugih. Ada sugih-sugih juga. Kada kabul kah doa pian? Kabul. Jangan buruk sangka lawan Tuhan. Kina di akhirat sugihnya. Nah, kabul juga ngarannya. Lawan juga kita berdoa misalnya kabul di dunia. Kada nangsa itu ini kabul. Bisa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Pokoknya meminta kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ada kalanya kita berdoa itu digantikan dengan yang lebih maslahat bagi kita. Misalnya kita hendak sugih, kada sugih-sugih juga. Jar Tuhan nih mau kusugihakan nih, kada kon lagi turun ke masjid sembahyang berjamaah, mau urus toko aja. Kada kon lagi menuntut ilmu, mau urus usaha aja. Biar aja inya sederhana atau pakir supaya inya rajin ke masjid, supaya inya rajin mengaji. Ku gantiakan ya Tuhan, inya berdoa tuh ku gantiakan dengan dosa-dosanya aku ampuni. Nah, kabul juga ngarannya. Jadi kita baik sangka aja lawan Tuhan. Nah, pintalah kepada Tuhan, rancaki meminta kepada Allah, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Watrukul ladun, tinggalkan selain Allah. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alhu salama min daril futun. Ujar Sidin nih, mengarang syair nih. Dan pintalah akan Allah keselamatan. Jadi yang penting itu kita minta selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Min daril futun, daripada negeri yang penuh fitnah ini. Negeri dunia ini penuh fitnah, penuh ujian, penuh bala musibah. Maka kita minta kepada Allah supaya selamat. Amun kita telah minta kepada Allah supaya selamat. Selamat agama kita, sembahyang kada ditinggalkan. Selamat agama kita, mengaji rajin. Kemudian selamat istri kita. Kita doakan juga supaya bini kita selamat. Keluar rumah kada membuka aurat. Selamat anak-anak kita kada berpacaran, kada umpat pergaulan bebas. Selamat tetangga kita akan juga tetangga kita mudah selamat, kada mengoyai kita. Misalnya selamat juga. Nah. Kemudian lagi ini disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul. Berkata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ujar Sidin, ini nasihat bagi ulun surang lah, dan bagi jamaah masjid ini yang biasa sembahyang berjamaah. Ujar Syekh Abdul Qadir Jilani, kada patut, kada layak bagi imam, kebetulan orang jadi imam di sini cuma waktu. Kada patut bagi imam dan bagi makmum salat berjamaah, bahwa keluar keduanya daripada masjid tanpa berdoa setelah sholat berjamaah. Kita berwirid.
Nah, karena mengamalkan firman Allah, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau selesai beribadah, maka ikuti ibadah itu dengan doa. Dan pintalah, gemarlah dalam meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan pulang dalam hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, Nabi bersabda, apabila imam berdiri, misalnya kan ada qamat, qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Ada yang batakon ulun nang berdirinya tuh kita makmum nih waktu qad qamatis shalah kah imba tuntung qamat kah? Bujur aja keduanya. Bujur aja keduanya. Ada yang mengatakan qad qamatis sholatu qad qamatis shalah. Sunat kita jamaah nih berdirian mengambil saf. Ada juga yang memadahkan imbah tungtung kamat hanya berdirian. Ada juga, bujur aja keduanya. Saya jangan betungkih aja. Nah, jadi ketika qamat sudah dikumandangkan, imam berdiri di mihrab. Mihrabnya ini nah, mihrab. Mihrab itu diambil daripada kalimat harabatu perang. Perang. Mihrab. Ini mihrab namanya nih. Perang, kenapa disebut dengan mihrab ini diambil kalimat habakah? Yalah, perang. Karena orang yang hendak sembahyang berjamaah itu meratakan shaf itu rapat-rapat seperti mau perang. Kalau Sayyidina Umar itu bila jadi imam, Sayyidina meratakan shaf itu pakai pedang. Yuk, rata enggak ada rata timpas. Mun ulun kayak itulah ditimpas buahnya. Paling-paling ulun ratakan dan luruskan shaf. Karena kita sembahyang berjamaah ini kayak perang, memerangi setan, memerangi hawa nafsu, makanya harus rapat. Awam di belakang lah masih kah, adakah? Ulun setiap hendak sembahyang aja pasan ratakan dan luruskan shaf. Jadi rata dan lurus shaf itu bukan batis kita lawan batis kawan besambukan. Enggak, itu biar langkang gitu. Sambuk batis kawan. Nih maksudnya nih bahu kita beparakan atau sambuk lawan kawan sebelah kanan. Bahu kiri kita nih besambukan, beparakan lawan bahu biar batis kada besambukan. Nah kayak itu rata shaf nih. Nah, apabila imam sudah begana di mihrab, hendak beusali misalnya, lalu shaf-shaf sudah diisi, orang bahari lah, shaf ini berebut, mengisi shaf pertama sampai hendak bekalahian, sampai buundi, ikam nah johor, kena apa asar lah, jadi ikam pulang asar untuk tempeleng, tuh bahari, wah inilah, silakan. Coba lihat di Jumat, pian bisa tetamui, pian aja. Makruh hukumnya masalah shaf ini betul tunjulan. Sudah makan payanya. Ampun kok ngomong loh, orang masalah makan nih, pian aja. Isar namanya, mau utamakan orang lain. Kalau masalah dunia, utamakan orang lain. Tapi masalah akhirat, jangan nyuruh orang. Kita tutupi shaf itu sunat, dapat pahala kita. Sudah rata shaf, turun rahmat. Jadi ketika shaf rata turun rahmat, makanya lamun hendak rahmat turun, ratakan shaf, luruskan shaf. Ada juga kai nih, rebondingkan shaf. Oh iya, nya kan rata tuh rebonding. Kai nih. Ya lurus kan, lurusui berbundingkan shaf. Ada juga nang nama nih, waladhdallin, semuanya amin. Ada juga itu. Kain. Awal-awal yang dituruni rahmat siapa? Imam. Imam betul dapat rahmat. Kemudian siapa pulang? Jamaah nang di sebelah kanan shaf. Nah, kalau ada betakon mana aja nang Abdulnya kanan ke kiri ke nang kanan nang Abdul. Tapi jangan jual lah mantang-mantang konon sini hilang. Kadada. Nah, jangan juga. Jadi lamun kita melihat kayak itu, kita sebagai hendak jadi imam, kita
kita suruh itu nak situ supaya sejajar. Hanya rahmat itu diturunkan kepada orang yang di sebelah kiri sop. Kemudian hanya di sop kedua, sop dan seterusnya sampai sop ujung. Namun sampai ke ujung juga biasanya kita nih ya paling 2 sop ya Allah. Kemudian malaikat waktu itu berseru. Cuman kita kan dengar tapi kalau mengaji hadis tahu. Malaikat berseru, ujar malaikat. Buntung si Fulan. Tapi ada juga malaikat rugi si Fulan. Siapa nang buntung? Nang buntung itu orang yang mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah apabila tuntung sembahyang, artinya bawirid. Bila bawirid, untung ya malaikat. Kan bila malaikat madakan untung tak. Siapa nang rugi? Rugi Fulan ya. Siapa nang rugi? Rugi itu orang yang keluar daripada masjid tanpa bawirid, tanpa berdoa. Tapi kita kan udah boleh juga menyangka kawan, ini jar rugi jar dalam hati nih. Pada badep lalu jar, imbah tuntung, salam beruncat jar. Jangan buruk sangka. Siapa tuh orang? Bira. Kenapa kami? Yalah, memadahkan orang kada badap pada seorang kada badap. Buruk sangka tuh kada badap. Nah, hati nih menyangka orang buruk tuh kada badap sekali. Nah, jadi baik sangkanya kita. Nah, jadi apabila keluar si Fulan tanpa berdoa, padahal kan ada uzur apa-apa, bulik. Ujar malaikat, wahai Fulan, Fulan. Fulannya kada tahu-tahu kan mendengar mangnya, boleh juga Fulannya. Ikam ini kada bahajat kah lawan rahmat Allah? Jadi ikam kada meminta kepada Allah, ujar malaikat ngamandiri. Nah, kayak itu. Jadi kita imbah tuntung sembahyang itu sunat bawirid. Mun kada kawe wirid nang panjang nang handap berang. Nah, kemudian lagi ini disingkat-singkat aja lah. La tukassir hammak ma qaddir yakun. Jangan banyak sedih, jangan banyak duka cita, jangan pusang bahasanya, jangan galau. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan itu pasti terjadi. Contoh pian biasanya datang, ditolak terus, padahal mau bungas, ditolak terus. Jangan menangis, laki-laki menangis, orang bebinian menangis wajar. Jangan sedih, masih banyak lagi bunga-bunga di sana. Jangan putus asa. Itu memang sudah takdirnya ditolak. Ulun gin pengalaman suaju ditolak orang. Tapi ini pina menyesalnya nolak ulun. Wah, kisahnya nih. Bujuran nih guraji nih saksinya. Tapi nya sudah belaki bang kita. Banak ya sudah. Jangan sedih. Apa yang sudah ditakdirkan Tuhan terjadi. Kita ini menjalani aja. Biar kita sedih, ya tetap juga kita menjalin takdir itu. Lebih baik kita senang. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ikuti sifat wali, selalu gembira hati. Apapun yang terjadi, tetap tersenyum walaupun hati menderita. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Kepintaran engkau, ikhtiar engkau itu letakkan di belakang engkau. Walaupun kita pintar, naik kelas, dapat ranking, jangan sekali-kali kita mengatakan kita itu pintar karena diri kita. Kita pintar karena Allah yang memintarkan kita. Ada juga orang berusaha, sukses terus, berhasil terus. Jangan sampai kita merasa diri kita hebat dalam usaha. Itu Allah Ta'ala nang mau manuakan memasuksesakan. Jadi walaupun kita pintar, walaupun kita jenius, walaupun kita hebat dalam usaha, tetap ingatkan itu perbuatan Allah, itu nikmat Allah, itu karunia Allah. Aku la haula wala quwata illa billah.
tidak ada bisi apa-apa dan kada kawa ba apa-apa. Nah kayak itu. Fawid lah omorak wah sini zunun, serahkan bagi Allah seluruh urusan engkau. Tawakal kepada Allah. Jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan kebisaan, serahkan kepada Allah. Karena orang bertawakal ini mudah. Dan apapun hasilnya, wah sini zunun, baik sangka lawan Tuhan. Kita sudah berusaha, ternyata gagal. Baik sangka lawan Tuhan. Mungkin Allah Ta'ala hendak menguji kita. Mungkin Allah Ta'ala hendak memberikan kita pahala atas sabar kita. Jadi lamun hendak mati beriman, husnul khotimah, baik sangka lawan Allah, baik sangka lawan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Imam Syafi'i kayak itu. Siapa yang hendak dimatikan dengan kebaikan, mati husnul khatimah, baik sangka lawan manusia. Sekalipun kepada orang maksiat. Nah, sekalipun dalam kitab disebutkan itu dalam bab masalah fikih. Maksudnya apa? Kita jadi makmum, imam berdehem, kan bila berdehem ya Allah, lalu nampak dua huruf ya dalam fikih itu, maka batal kalau. Nah, tak juga kita sebagai makmum nih baik sangka, mungkin ini berdehem ini kada bising haja, nah kada bising haja, jadi ya kada usah mau parakah, ikuti aja imam tuh. Atau misalnya berdehem hendak membujorakan rukun bacaan seperti Fatihah, kamu kada berdehem, ngalih membaca Fatihah. Nah, masalah fikih aja, jar sidin kita baik sangka lawan imam. Orang nang baik sangka ini kada rugi walaupun tak salah. Contoh misalnya, minta maaf lah kita habis itu tetangga kada suah ke masjid. Jumat kin kada ke masjid juga. Baik sangka aja kita, mungkin inya berjumat di masjid sebelah. Lalu dibisiki oleh syaitan pulang, di masjid sebelah apa aja, ada aja sandalnya aja di rumah. Jadi kita nih, melawani syaitan nih, mungkin inya ke Makkah, misalnya berjumat ke Makkah. Banyak aja takwilan supaya kita baik sangkawan orang itu. Apa mau urusi orang ya Allah, urusi diri sendiri aja. Nah, kita tuh berbaik sangka kepada orang, tapi sangat kita terluput, tetap kita dapat pahala. Apabila kita buruk sangka kepada orang, walaupun sangkaan kita bujur, berdosa kita. Ada aja bahari kisah di kampung itu ada tanah bertinggi, modelnya kayak kuburan. Padahal kan lain kuburan. Jadi orang kampung ini menganggap itu kuburan wali. Padahal sebenarnya bukan kuburan wali. Ini bertinggi itu nah. Memang kuburan. Tapi lain kuburan wali. Cuman orang di kampung ini kampungan baik sangka. Kuburan wali. Kan? Kuburan fiktif. Jadi orang kampung ini ziarahan kuburan itu. Bertawasul minta kepada Allah berkat nang berkubur di situ. Tapi anehnya Tuhan mengabulkan hajat mereka. Hendak berbini dua tadi. Datang ke situ. Ya Allah, dekat wali sini. Ulun hendak berbini dua. Kabul hajat orang. Nah, lalu datang ke kampung itu seorang wali ya, ahli kasyaf. Dan wali ini tahu di kubur itu sebenarnya bukan manusia, bukan wali, tapi keledai mati di kubur orang bari. Itu keledai itu ya himar. Nah, himar nih. Lalu, ya kah Tuan Wali? Mun kada percaya tabuk ha. Ditabuk. Dasar bujur bangkai himar, bangkai keledai. Mun sudah tahu kayak itu kada lagi buahnya sok sejarah di situ. Tapi tadi nang kita sahid, kita garis bawahi, mereka tadi kan baik sangka itu kubur wali kan.
Nah lu bertawasul kabul. Jadi ana indal zanni abdi bi. Aku Allah Ta'ala menurut sangkaan hambaku. Ini menyangka baik, menyangka wali, bisa wali. Nah, maksudnya tuh dikabulkan Tuhan. Nah, kayak itu. Ada juga kisah. Bahari juga nih di kitab. Bubuhan maling. Malingnya kan di Sikong banyak. Maling ini aja begrum. Ya, banu pang berjemaah malingnya nih. Maling nih malam-malam bubuhan maling nih. Tetamu seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini nih hebat lah, anggaplah namanya Ahmad namanya. Kita maaf lah Ahmad. Ulun Ahmad juga nih. Muhammad ya lah, Muhammad Abdul Majid. Jadi tetamu Ahmad nih, bubuhan maling nih. Lalu ujar nang maling dah. Mat, kenalkan kami ini bubuhan orang nang berperang membela agama Allah. Kami ini keuyuhan. Ujar Ahmad nih, marhaban, selamat datang, senangnya tetamu orang-orang yang membela agama Allah. Ayo, singgahan ke rumah. Singgahan ke rumah, ada maling nih. Lalu dijamu oleh Ahmad deh. Dijamu, dimuliakan, baik sangka deh. Padahal ini berdusta. Dia menyangka itu orang-orang yang membela agama Allah, imbah berperang lalu keuyuhan, lalu singgah. Kebetulan di rumah itu ada keluarganya nang Garing. Siapakah mamanya, kadang sanaknya kah Garing. Nah, ini orang-orang mulia nih, tampul ada orang-orang mulia nih. Kita pang minta doakan orang-orang mulia nih. Lalu dibawa Garing itu di hadapan mereka. Tolong doakan nah, wahai orang-orang mulia, doakan nih keluarga ulun Garing supaya ampih. Jadi nang maling itu kisah pura-pura teh, pura-pura kisah jadi orang soleh teh. Padahal kada kisah mendoakan. Apa kan yang dibacanya adalah kerimut-kerimut kisah meniupakan. Mbah tuh belikan maling gitu. Nya kadang tempat merampok situ kada dilihatnya pini miskin juga orang nih. Kata kau dirampok. Nah jadi pulang. Jarinya tadi kami hendak meneruskan perjalanan, kami hendak berperang pulang, pada hendak merampok. Pulang, hendak menyamun. Sekalinya kada lawas, kayak buang kalimpanan, imbah buahnya keluaran dari rumah, ampih Garing. Sembuh orang tadi. Disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada suatu ketika nang bubuhan maling tadi singgah pulang di rumah si Ahmad tadi. Singgah di rumah Ahmad. Hibakai rumah Ahmad nih. Banyak tadi malingnya bisa 20 kah 30 kah. Menyembelih ayam Ahmad nih. Aroh nih kalau menjamu nih. Jadi kami ini uyuh benar ya. Datang berperang ya. Kesiannya jar Ahmad ini. Lalu dimuliakannya. Lalu bakisah Ahmad, alhamdulillah jar. Dengan berkat pian mendoakan nang sanak ulun Garing ini sembuh. Disembuhkan Allah Ta'ala. Terima kasih benar jar. Lalu maling ini sesama maling saling memandang. Apa jar jadi kayak itu? Maka kita nih maling. Kenapa doa kita kabul? Ini orang baik sangka nih. Lalu maling ini, bubuhan maling ini pun berkata kepada kekawanannya, ini laki-laki aja bagusnya sangkanya lawan buhan kita jar. Sedangkan kita jar. Nih, inya baik sangka lawan kita, menyangka kita nih orang baik, loh minta doakan. Lalu dikabulkan Tuhan, berkatnya baik sangka. Kita jar selama ini ada baik sangka lawan Tuhan. Kan kada baik sangka kalau Tuhan mau mencari yang haram dah sama aing memedahkan Tuhan lemah memberi makan yang halal. Orang yang mencari yang haram itunya buruk sangka lawan Tuhan sama ayat memedahkan Tuhan lemah memberi makan yang halal. Kita selama ini aja jadi maling, kita buruk sangka lawan Tuhan. Kita mencari yang kada halal. Mulai sekarang jar bertobat kita jar. Jangan lagi kita jadi maling. Akhirnya mereka sebarat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima Tuhan taubatnya, jadi orang baik. Berkat siapa? Berkat si Ahmad tadi baik sangka.
luar biasa. Baik sangka orang bertobat. Nah, ujar Al-Imam Ali Zainal Abidin. Siapa cicit Nabi kayo? Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sidin berkata, Allah Ta'ala menyembunyikan 3 macam pada 3 macam. Allah Ta'ala menyembunyikan ridhanya dalam taat pada Allah. Maka oleh karena itu jangan kita meremehkan sekecil apapun ketaatan kita kepada Allah. Misalnya ada duri di jalan, kita buangi, kita singkirkan. Kalau bina kita masuk surga dengan niat supaya orang kada terinjak duri tersebut. Lalu jangan dianggap remeh. Di masjid misalnya pian malah tai cacak. Jangan nyuruh kaum pian melihat itu ambil pakai ada jalan anunya apa namanya, wadah nyata atau mencari tisu cari tisu kan. Cuman jar guru kita amun tahe cacak itu kan najis. Tahe cacak tuh najis biasanya bahira kalau cacak gugurnya ke lantai. Nah itu kan basah tuh gugur ke lantai. Kering kah atau misalnya basah kah, kita buangi. Kalau teh cacaknya itu najisnya masih ada. Najis itu hilang dengan disiram pakai banyu, hanya hilang. Amun kita misalnya ada teh cacak gugur nih, mungkin semalam kah kita ambil tisu misalnya lah, kita kayak itu aja buang. Walaupun kada lagi anunya ainun najasahnya, benda yang najisnya kada lagi, tapi itu masih ada najis. Jadi caranya apa? Walaupun kada ada lagi ainun najasah, tapi bisa ada asarun najasah. Disimbur sedikit aja sa pulauan halus yuk loh, saya cak tuh. Nah, disimbur atau pakai kain basah kan misalnya. Dilap. Aslinya dengan air hanya hilang najis. Nah itu caranya menghilangkan najis dengan air. Lain misalnya najisnya itu minta maaf dikubul kita. Kubul nih kemelon muka, dubur kemelon belakang. Nah, kawa kan boleh kan kita beristinja dengan tisu aja tanpa air. Nah, di tisu ampun kita tuh mau bakameh di tisu boleh aja tah. Sah aja beristinja dengan tisu tanpa banyu. Kita misalnya behera, ada banyu, cari ya tisu. Nah, tapi tentang di lubang buritnya itu nang di tisu dibuangi. Itu sudah sah istinja. Tapi kalau sudah tahinya, kamehnya tuh keluar daripada darah itu, tak betis misalnya. Nah, betisnya tuh harus dibasuh atau pakai banyu atau pakai tisu. Apalagi ke lantai. Nah, itu caranya. Nah, jadi buangnya teh cacak di masjid bidadari. Oh, mahar bidadari nih. Ujar Sidin pulang, Allah menyimpan kemurkaannya dalam maksiat. Sekecil apapun maksiat jangan digawi. Kalau gara-gara gitu kita masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala menyimpan walinya di antara makhluknya. Oleh karena itu baik sangkalah kita kepada seberatan makhluk Allah. Jangan menganggap remeh makhluk Allah. Siapa tahu dia wali. Siapa tuh dia wali. Kemudian tiga jalan. Berkata Habib Umar bin Segab As-Segab. Ini ulah nih berkitab lah. Ujar Sidin dalam bentuk syair, wa kullal layali lailatul qadri fa'taqid wa kullu fatan talqahu fa'taqidil khadira. Setiap malam esok malam pulang lah. Itu tikatkan, yakinakan itu malam Lailatul Qadar. Saking baik sangkanya nih lawan malam-malam nih. Kan biasanya kan kita menyangka malam Lailatul Qadar di malam bulan Ramadan ya kalau setiap malamnya Sidin sangka baik itu malam Lailatul Qadar, artinya banyak ibadah. Kita kan biasanya malam Lailatul Qadar banyak beribadah lah. Bila kadar malam Lailatul Qadar koler beribadah. Yakin akan setiap malam itu anggaplah malam Lailatul Qadar. Baik sangka nih supaya kamu beribadah itu dilipat ganda dengan pahala. Dan setiap
pemuda, termasuk aja orang tua yang engkau temui dimanapun, Pak Takidil Khadira, yakinakan itu Nabi Khidir. Nah itu orang gila nih, Nabi Khidir sok ujar nyamar. Nah baik sangka kita tadi nyambat orang gila. Nah itu tadi nyambat itu. Met orang nih pina bertato, menyekik botol, Nabi Khidir sok ujar nyamar nih. Nah baik sangka kita setiap orang anggap Nabi Khidir, siapa tahu Nabi Khidir nyamar, artinya nih supaya hati kita nih baik sangkawan orang. Siapapun orangnya kita baik sangka kepada mereka. Sampai-sampai kita setiap orang yang kamu temui, tikatkan dia Nabi Khidir mungkin memang lah. Al Habib Saleh bin Abdullah siapa nih? Al Atos. Sidin ini ulama besar, wali besar, tulak ke masjid hendak sembahyang. Sekalinya Sidin melihat di masjid itu ada seorang khadam, pembantu, yang mana gawian sehari-hari mengembala sapi dan betabuk sumur gawian, artinya dirigat. Dan orang kebanyakan menganggap ini si khadam itu orang awam, sembahyang di masjid. Lalu tuan wali si Habib Saleh ini jadi makmum, Allahu Akbar takbirat al-ihram. Si pembantu si khadam tadi. Artinya baik sangka lawan orang itu. Kadang unda wali nah, unda aja jadi imam. Nyawa di belakang. Nah kada kaita. Jangan kada kaita. Ini baik sangkanya Sidin. Lawan setiap orang. Kemudian lagi kembali kepada syair tadi lah. Syair si semen tadi. Berapa jam sudah nilai? Oh hanya setengah jam nah. Ulun berdiri, pian duduk sambil minum kau pian. Alladzi li ghairik la yasil ilaik. Rezeki nanggasan orang lain dah kada pacangan sampai kepada engkau. Kemudian sambungannya walladzi kusim laka hasinun ladai, rezeki yang sudah ditakdirkan dibagikan gasan engkau itu akan hasil datang kepada engkau. Jadi di sini kita jangan bahiri lawan orang sugih, memang rezekinya itu lain rezeki kita. Nah, biar kita berhimmat toh, bahiri dengki kada boleh bang bahiri dengki lah. Lawan orang sugih tetap kayaknya sugih juga. Kada berpindah ke kita. Memang rezekinya. Misalnya seorang nih bungas. Kawan kada bungas misalnya. Berdatang, kita ditolak. Kawan kita terima. Harau tuh. Aneh juga. Kita bungas, kawan kita kada contoh aja bang. Itu rezekinya sudah sampai kayaknya. Mun kita lain rezeki kita biar lebih hemat dah. Dan artinya rezeki halang kada tang kamusang, rezeki musang kada tang halang. Dan coba orang toh sudah makan gogodoh nih. Oh, tinggal nangguk aja lagi. Hanya muntah. Lalu kucing, makan kucing. Rezeki kucing le sekalinya. Padahal dimuntung kita sudah. Tinggal menagok aja gini. Tulisannya rezeki kucing le. Kada kawai. Rezeki yang sudah ditakdirkan datang kepada engkau, hasil akan datang, akan dimakan oleh engkau jesidis. Nang gaya kita nih lah, kapantai nggak disuah misalnya. Tapi ulun suah aja bang pantai di daerah Kalimantan Timur. Ulun 2 tahun pian begana di Kalimantan Timur tuh sebelum begana di sini. Kita kada suah kapan pantai apalagi menyelam, diving kan aja menyelam tuh. Menyelam, melihat iwak bener ya kada menangkap kada. Kita melihat iwak macam-macam. Kada suah juga kita menyelam ke dasar laut. Tiba-tiba iwak nang di dalam laut tuh tang ada di piring kita. Masak sudah, tinggal memakannya lagi. Siapa nama ambil dah? Mengambil kan orang. Allah Ta'ala mah ikatnya mana makannya.
memang rezeki kita di dasar laut sampai ke kita. Walaupun kita kan mendatangi. Kita seumuran kada pernah coba tanaman tarong. Paman sayur datang. Ke halaman kita nukar sayur, nukar tarong. Padahal tanamannya di gunung mana misalnya situ. Memang rezeki. Ulun ngene nah, udah naik kita seberataan kena lah diberi rezeki kawa ka Makkah, kawa ka Madinah, mengerjakan haji dan umrah, ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kada suah seumur hidup ke sana ke Makkah. Tapi bila orang datang umrah, datang haji, nah jam bawakan kurma, kesendian jar. Kurmanya nang datang. Kawa bisa kapian memikirkan nah, jangan makan aja lah, sambil dipikirkan nah. Alhamdulillah ya Allah. Ulun bagian di kampung aja nah kada tahu kisah, kurmanya nang datang. Memang tulisan rezeki kita. Jadi masalah rezeki ini jangan la tukassir hamma ma qaddir yakun. Jangan sedih, jangan ngurusi, jangan maksudnya jangan pusang. Ngurusi masalah rezeki ini. Rezeki kita sampai ke kita. Napa tugas kita? Fastagil bi rabbik walladzi 'alaik. Sibukkan dirimu dengan beribadah kepada Tuhanmu dan kerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada engkau. Tugas kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadah. Amun berusaha, tak berusaha jawaban. Tapi jangan sampai berusaha dunia menyebabkan ibadah kita ketinggalan. Orang bermaulidan pada turun rugi. Padahal sudah ada begawi misalnya malam. Orang pengajian gak ada turun, sayangnya. Nah, orang sembahyang berjamaah, nah, turunin. Fi fardil haqiqah wa syar'il masun. Pada keperduan dan syariat itu harus diamalkan. Nah. Kemudian lagi ini yang terakhir lah. Lawalim wa kaifa qaulu dzil hammak. Ya'tarid Allah alladzi khalaq. Jikalau mun kawa jangan kita berkata jikalau, bahasa kita jakanya leh kepada sesuatu yang sudah terjadi. Jakanya leh aku semalam tuh bagawi di situ. Maka aku sugih, nah jangan. Jakanya leh ikam berjalan di sini nah, lewat sini nah, pada tacaburan ikam. Jangan pandir kayak itu. Memang sudah takdirnya tercabur, biar berjalan di sini. Jangan. Jikalau jakanya aku bahari anu aja. Arwah jaka mati dah. Itu sama menentang perbuatan Allah. Walim, maksudnya walima. Kenapa ini? Itu jangan ada terucap dari mulut kita. Jangan ada tergeretek dari hati kita. Kenapa hujan pulang nih? Kenapa panas pulang? Jangan. Itu namanya menentang takdir Tuhan. Bila hujan, alhamdulillah. Ya kalau menjamu, bila panas, alhamdulillah, kau minum es. Nah, syukuri aja, jangan banyak protes. Wa kaifa, jangan juga ini. Kaifa itu bagaimana yuk? Bahasa kitanya, kayak apa yuk, kina yuk, aku yuk. Ini kayak khawatir tuh akan perkara yang belum terjadi. Ada dua suami istri berdebat. Ujar nang mama, anak kita nih kita sekolahkan aja ke umum aja. Nyaman inya kita dapat ijazah nyaman begawi nyaman. Jadi jangan abah, jangan kita sekolahkan ke agama ke pesantren aja nyamannya tahu di agama. Jadi jar rumahnya kayak apa zaman pesantren lu jar? Pesantren tuh kada menjanjikan jar. Kada kau begawi, kada kau ulun pang lulusan pesantren. Kada melarat ha. Guru-guru kita nih lulusan pesantren kada melarat ha. Khawatir kalau punya anak nih, kada kau begawi, kada kau mencari dunia karena kada ada ijazah umum, lalu kada disekolahkan ke agama. Nah,
khawatir. Padahal rezeki kita ini sudah dijamin Allah Ta'ala. Sudah dijamin Allah Ta'ala. Bahkan orang yang menuntut ilmu agama, orang yang mengajar akhirat, dunia datang kepadanya. Tapi orang yang mencari dunia, dunia akan lari. Dapat aja bang, jangan ngalih. Khawatir dengan apa perkara yang belum terjadi. Kayak apa yuk, ayo aku nih lawas benang dah berdatang ke diterima jadi bujang lapuk. Nah, jangan sedih dengan sesuatu yang belum terjadi. Jangan menyesal, jangan mengiktiraf kepada sesuatu yang sudah terjadi. Itu qaulul hamak, itu perkataan orang yang bodoh. Kalau ujar Rocky Gerung dungu, ya Rocky Gerung nih tahu jakah pian wan Rocky Gerung lah. Ya tarit Allah, itu kata-kata orang yang mengiktiraf atas Allah allazi khalaq, yang Allah sudah mentakdirkan nasib seorang itu. Nah kayak itu. Qad qada wa qaddar kulla syai'in bihaq. Sungguh Allah Ta'ala sudah memutuskan dan mentakdirkan setiap sesuatu dengan benar. Ya qalbi tanabbah watturkil mujun. Wahai hati sadarlah. Wahai hati sadarlah. Artinya jangan nangkaya orang bodoh. Watturkil mujun, tinggalkan bersenda gurau, bermain-main. La tukasir hamak makudir yak, diulang-ulangi pulang. Artinya jangan sedih, jangan galau. Kita hidup ini happy aja, happy terus ya, supaya happy ending gina. Kayak para wali-wali kayak itu lah. Allazi la khauf apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kada takut, kada takutan. Kada takutan pakir. Makanya para wali Allah Ta'ala tuh pemurah. Pemurahnya banyak, kada takutan pakir. Karena orang pemurah ini tanda wali. As-sakhi wa habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah ini kekasih Allah walaupun jahil, apalagi alim terdahulu. Wala hum yahzanun, dan kada jua duka cita, kada jua sedih. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah mungkin itu saja yang ulun sampaikan daripada isi daripada syair nang ya apa nang syairilah ya samanda. Mudah-mudahan kita kawa mengambil faidah dan manfaat daripada syair tersebut, dan mudah-mudahan kawa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Tahun pian berataan kalau dalam tutur kata terdapat kesalahan, kehilapan, manusia biasa ini al insan makhlul khata, manusia biasa kada luput daripada salah. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan zikir nasyid. Silakan. Abdul Zikri fa'alam.